Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu menjadi hamba yang terpilih untuk mudah melakukan kebaikan dan mudah menghindari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua dalam program Pesantren Hatiku. Di program ini sahabat kita akan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Nah, di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Senin tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2024 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, dalam program acara ini sahabat kita akan belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, dan di setiap hari Senin sore kita akan belajar bersama Ustadz Rizky Fadilah dengan kajian kitab Syarah Nazm Aqidatul Awam. Nah, bagi sahabatku yang memiliki kitabnya, silahkan Anda bisa menyimak kajian di program Pesantren Hatiku kesempatan sore hari ini sambil membaca kitab Syarah Nazm Aqidatul Awam yang Anda miliki. Dan kami informasikan juga untuk sahabatku bahwa program ini disiarkan melalui audio frekuensi dan audio streaming. Untuk Anda yang ingin mengakses siaran ini melalui audio streaming, silakan bisa membuka website kami, yaitu www.radiokuonline.com, kemudian www.radioku.com. Berikutnya kami juga menyapa sahabatku yang saat ini mungkin sedang mendengarkan melalui Radioku Network, yaitu di antaranya yang sudah konfirmasi kepada kami ada Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioku 89,6 FM Purbalingga. Baik, saat ini sudah hadir bersama kita, sudah hadir bersama Hakim, guru kita, yaitu Ustadz Rizky Fadilah, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bikhair wa afiyah, sehat selalu. Alhamdulillah, masya Allah. Baik Ustadz, di kesempatan sore hari ini apa yang akan kita pelajari dari kitab Syarah Nazm Aqidatul Awam? Baik, kita akan belajar tentang sirah Nabi SAW, masih berkenaan dengan Nabi ya. Baik. Ya, walaupun pembahasan kita akidah, kan tetapi di akhir-akhir kitab Aqidatul Awam ini pembahasan kita adalah tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kelahiran beliau, nasabnya beliau, kemudian anak-anak beliau, ya, kemudian cucu beliau kalau ada waktu. Nah, itu pembahasannya nanti. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja Ustaz, kita menyampaikan kajian di kesempatan sore hari ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala imami ahli tauhid habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah. Amin. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang kami cintai guru mulia Buya Yahya dan segenap keluarganya yang semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala hajatnya, dakwanya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kepada seluruh pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, khususnya dalam mencari ilmu, sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada, pembahasan kita sampai di bait 31. Bait Nazm Aqidatul Awam ke-31. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi berkata dalam nazmnya, qala an-nazim rahimahullahu abuhu Abdullah Abdul Muttalib
wa Hashimun Abdu Manafin yang tasib, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah. Kemudian bait yang ke-33, mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Di dalam bait yang pertama yang punya makna, yang bermakna bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah, kemudian ayahnya Abdullah, kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib, kemudian orang tuanya Abdul Muthalib pun Hashim. Setelah Hashim Abdul Manaf, yang tasib, yang terus nasabnya itu bersambung ya ke atas terus. Ya, ini menceritakan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, ibundanya Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidah Aminah. Ya, Aminah Az-Zuhriyah ini dinisbatkan kepada kakeknya ibunya Nabi SAW yang ketiga. Ya, kakeknya ibunya Nabi yang ketiga, yaitu Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhroh, yaitu aslinya bin Zuhroh, dinisbatkan kepada Zuhroh jadi Zuhriyah, Aminah atau Zuhriyah. Kemudian murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah, yang menyusui Nabi SAW adalah Sayyidah Halimah Sa'diyah. Tentunya yang menyusui Nabi itu tidak hanya Sayyidah Halimah Sa'diyah, ya, dari ibundanya juga, kemudian budaknya Abu Lahab, yaitu siapa budaknya Abu Lahab itu, ya lupa mungkin. Budaknya Abu Lahab itu kan sempat sesaat dimerdekakan oleh Nabi diberikan oleh Abu Lahab karena gembiranya Abu Lahab akan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita langsung saja ke pembahasannya Abu Abdullah. Jadi nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan sebutkan, ya, nasabnya Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan, ya, bin Ismail gitu. Adapun ulama bersepakat, jumhur ulama bersepakat bahwasanya nasabnya Nabi SAW yang benar adalah sampai Sayyidina Adnan gitu. Sehingga kalau ada nasab Nabi SAW yang lebih dari itu atau sampai Nabi Adam, maka itu adalah nasab yang ada khilaf, ada perbedaan ulama di dalamnya, sehingga disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik menyebutkan karhahu al-Imam Maliku raf'an nasabi ila Adam li adami thubutihi. Jadi Imam Malik tidak suka, karahah Imam Malik tidak suka mengangkat nasabnya Nabi, melanjutkan nasabnya Nabi itu sampai Nabi Adam, karena memang tidak ada ketetapannya, kesepakatannya para ulama di situ sudah berbeda pendapat. Sehingga sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW lama balagha nasabuhu al-karim ila Adnan qala kadzaba nasabun gitu. Jadi di saat ada orang yang menyampaikan nasabnya itu melebihi dari Adnan, maka telah berbohong orang-orang ahli nasab. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW, yang disampaikan melalui Ibnu Abbas, yang kita dengar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas gitu. Nah, maka kita seyoginya bagi seorang yang mukallaf tahu, hendaknya mengetahui nasabnya Nabi SAW yang biasa dihafalkan oleh kita di waktu TK, ya, belajar TK, belajar PAUD itu sudah mulai dinyanyikan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai akhir kan gitu, dinyanyiin, dilantunkan terus setiap hari sehingga hafal kita tuh. Oh iya, yang tadi budaknya Abu Lahab itu Thuwaibah, ya. Iya, Thuwaibah yang sesaat pernah menyusui sebelum Halimah Sa'diyah, ya. Jadi yang menyusui kan ibundanya dulu sebentar.
Ya, kemudian karena adatnya seorang Arab, adatnya orang-orang Arab itu yang menyusui itu orang-orang yang memang sehat dan dari orang pedalaman gitu, ya kan. Baik. Halimah Sa'diyah dari orang pedalaman, dari orang jauh gitu, kebiasaan orang Arab gitu. Abu Abdullah Abdul Muthalib, jadi ayahnya Nabi SAW adalah Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ini hidup pada saat itu Nabi SAW di dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah. Dan Abdullah ini ada tugas dari keluarganya seperti biasanya adatnya orang Arab itu, yaitu berdagang ke Syam. Ya, berdagang ke Syam. Dan di saat itu Nabi SAW berada di kandungan ibundanya Sayyidah Aminah masih berumur 2 bulan. Masih dalam kandungan. Ya, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan lebih gitu. Ya. Yang harus kita pahami ya, yang penting Nabi masih berada dalam kandungan. Sehingga berangkatlah ayahanda beliau Abdullah ke Syam untuk berdagang sebagaimana biasanya orang Arab. Karena dagang ke Syam itu hanya 1 kali dalam setahun gitu. Kalau tidak dilaksanakan maka itu orang-orang itu merasa sangat sayang sekali. Sehingga berangkatlah, ya. Dan dalam kisah pun ternyata Abdullah ini menikah belum lama dengan Sayyidah Aminah, ya, baru beberapa bulan ternyata hamil, ya. Kemudian beliau ingin pergi berdagang dengan keluarganya ke Syam. Ternyata di saat itu beliau wafat pulang itu, ya, wafat. Nah, kemudian akhirnya beliau itu hidup bersama ibundanya hingga lahir, dan beliau menjadi anak yatim, ya, kalau orang Indonesia yatim tidak ada ayahnya. Seperti itu. Sehingga hidup sama ibundanya. Kemudian setelah lahirnya beliau, ya, lahir beliau, dan di saat lahir maka kisah lahirnya beliau begitu sangat dahsyat sekali. Semua alam semesta ini menyambut kelahiran Nabi SAW, ya. Langit, bintang ke bintang bercahaya, langit bercahaya. Kemudian api yang tidak biasa padam, ternyata saat itu padam api di Persia gitu kan, ya. Istana juga, istana yang tidak pernah rubuh menjadi rubuh, ya, macam-macam. Kemudian dan di saat itu kelahiran beliau juga bertepatan dengan tahun gajah. Jadi waktu itu tahun itu masih belum ditentukan, ya. Tahun itu tahun berapa. Jadi untuk mengenang waktu itu tahun itu, jadi kejadiannya apa pada tahun itu gitu. Dan pas bertepatan saat itu, di saat lahir Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan Raja Abraha dari Yaman yang hendak menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia merasa iri bahwasanya dia membuat Ka'bah di Yaman, tapi Ka'bahnya sepi, nggak ada yang ke sana. Sampai dia merasa iri, benci, datanglah mau ke Jazirah Arab, ya, Saudi, ingin menggempur Ka'bah. Sampai Allah turunkan burung ababil seperti halnya yang diceritakan di dalam surat Al-Fil. Maka Nabi itu dilahirkan pada tahun itu gitu, bertepatan dengan tahun itu, ya. Setelah Nabi SAW lahir, maka bergembiralah semua, dan sudah diceritakan bahwasanya di saat lahir Nabi SAW juga sudah dikabarkan oleh orang-orang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama mereka lah, apa namanya itu, Rabi. Iya, rahib ya. Oh, rahib. Iya, rahib mereka mungkin seperti itu. Oleh mereka sudah dikasih tahu bahwasanya dalam waktu-waktu dekat ini akan lahir seorang nabi akhir zaman dan namanya Muhammad. Sehingga dibahas di pertemuan yang lalu itu yang dinamai Muhammad. Orang-orang saking pengennya itu anaknya menjadi utusan akhir, utusan akhir, ya, utusan nabi paling terakhir. Mereka menamai anaknya dengan Muhammad. Sampai diriwayatkan itu ada 20 nama Muhammad
Ya, di saat Nabi Muhammad lahir itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan ditelisik lagi ternyata ada 15 ya. Ada 15 nama Muhammad karena ingin dijadikan anaknya adalah sebagai utusan, ternyata bukan. Ternyata Nabi Muhammad lah yang dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat lahirnya beliau, maka beliau disusui lah oleh ibunda tercinta. Kemudian setelah disusui dan Abu Lahab merasa gembira memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, menyusui sesaat, dan kemudian seperti kebiasaan orang Arab itu mencari orang yang bisa menyusui dengan telaten gitu ya, dengan rutin ya. Maka dicarilah di tempat yang biasa orang-orang mencari untuk menyusui anaknya gitu kan. Maka ketemu dengan Halimatus Sa'diyah ya, Halimatus Sa'diyah. Hingga dibawalah Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, diasuh beliau sekaligus menjadi ibu susuannya sampai berapa tahun? Sampai 4 tahun. Sampai umur Nabi 4 tahun, hingga saat itu terjadilah Syaqqu Sadr. Syaqqu Sadr itu apa? Pembelahan dada yang pertama. Sayyidah Halimah itu mendengar dari anaknya dan teman-teman Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu ada yang membawa orang yang berjubah putih, kemudian dibelah dadanya kayak dioperasi gitu, seperti itu, keluar darahnya, diceritakan seperti itu. Merasa takut Halimah ini, merasa takut. Dan seketika itu setelah selesai Nabi Muhammad pulang ke rumah Sayyidah Halimah, ternyata karena beliau takut dikembalikan lagi ke Mekah ke ibundanya Sayyidah Aminah gitu. Dan Sayyidah Halimah ini ternyata di saat menyusui Nabi Muhammad atau mengasuh Nabi Muhammad banyak keberkahan yang beliau dapatkan. Ontanya ya yang beliau miliki yang semula kurus, ontanya orang lain pada kurus-kurus ya, ternyata onta beliau gemuk ya. Dan banyak susu yang beliau miliki tidak pernah kehabisan, selalu deres ya untuk menyusui Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad begitu sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau yang tempat beliau menyusu di sebelah kanan, beliau tidak pernah mengambil susu sebelah kiri, yaitu saudara sesuanya, anak dari Sayyidah Halimah gitu. Maka kemuliaan-kemuliaan banyak yang didapat oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, di saat umur 4 tahun dikembalikanlah ke ibundanya. Nah, setelah hidup bersama ibundanya, Nabi Muhammad SAW saat itu diajak untuk ke Thaibah. Thaibah itu Madinah atau Yathrib yang dulunya sebelum dinamai Madinah, Yathrib. Untuk apa? Untuk ziarah ke keluarga ibunya Nabi ya, untuk ziarah ke paman-paman dari ibunya Nabi ya, saudaranya Sayyidah Aminah berarti kan ya. Kemana? Ke Madinah, tepatnya di Bani Najjar ya, tempatnya Bani Najjar. Kesanalah ziarah. Ternyata di saat setelah selesai dari Madinah ya, maka pulanglah Sayyidah Halimah Sa'diyah kemudian dengan Nabi, dan satu lagi yang ditemani oleh Ummu Aiman ya, Ummu Aiman. Ternyata sampai di daerah Abwa. Setelah sampai di daerah Abwa, di dalam perjalanan ibundanya Nabi SAW wafat ya, wafat. Maka di saat wafatnya ibundanya Nabi di daerah Abwa ini, maka beliau dikuburkan di situ. Kemudian Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ya, budak dari orang tuanya Nabi gitu ya, budak dari orang tua Nabi. Budak ini ternyata peninggalan yang dimiliki oleh ayahnya Nabi, Sayyid Abdullah gitu kan. Nah, lanjut cerita, kemudian Nabi hidup dengan siapa setelah wafat ibundanya? Ayahandanya wafat di saat beliau 2 bulan masih di dalam kandungan ibu. Terus
ibundanya wafat di saat umur 4 tahun. Jadi Baik. beliau yatim piatu begitu. Kemudian akhirnya beliau hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya. Hidup bersama kakeknya hingga pada umur 6 tahun kakeknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah, dan setelah kakeknya wafat, beliau hidup bersama pamandannya tercinta, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu ayahanda dari Imam Ali dan Imam Ali, ayahanda dari Imam Ali. Terus beliau hidup bersama hidup bersama Abu Thalib sampai Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah, ya. Sampai dalam kisah itu, sebelum Nabi SAW nikah itu, beliau itu menjadi yang mendagangkan barang-barangnya Sayyidah Khadijah ke Syam, gitu kan. Yang mendagangkan barang-barang Sayyidah Khadijah ke Syam, yang menjualkan barang-barangnya. Waktu saat itu berarti kan Nabi SAW dari umur 8 tahun, ya, dari umur 8 tahun sampai umur 25, terus sampai Abu Thalib sampai kapan? Ya, sampai beliau umur 52 tahun. Jadi beliau umur 52 tahun itu, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, wafatlah pamanda tercinta yaitu Abu Thalib. Dan setelah beberapa harinya, 3 hari 4 harinya itu, wafatlah istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian waktu itu dinamai Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau merasa sedih sekali. Siapa nggak sedih ditinggal oleh istri tercinta? Ayo, para pendengar juga pasti sedih. Yang nggak sedih, yang gembira, berarti itu tanda ya istrinya kurang baik sama suaminya, kan gitu, ya. Kalau istri yang baik, istri yang dicintai suami, pasti di saat meninggal suami pun akan gelisah, senantiasa ingat, terngiang, kangen dengan istrinya, begitu. Nah, ternyata 2 orang yang sangat dicintai Nabi SAW, yang sangat membantu dalam dakwahnya Nabi, itu wafat di saat Nabi SAW umurnya sekitar 51 atau 52 sebelum di Isra Mi'rajkan. Sehingga setelah setelah wafatnya keduanya dinamakan Amul Huzn, kemudian diberi hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra Mi'raj, ya. Tasliyatun lin Nabi. Jadi hiburan untuk Nabi SAW Isra Mi'raj itu, ya. Abdul Muthalib gitu. Abdul Muthalib, Abu Abdullah Abdul Muthalib. Wa Hashim, ya. Hashim ini kenapa kabilahnya Nabi SAW disebut kabilah Bani Hashim? Karena kakeknya Nabi yang kedua, ya. Kakeknya Nabi yang kedua itu yaitu Hashim, bernama Hashim, ya. Maka di situ disebut kabilahnya kabilah Bani Hashim. Kemudian kenapa juga kabilahnya Nabi itu disebut sebagai kabilah Quraisy, ya kan? Quraisy. Karena ada dari kakek-kakeknya Nabi itu ada yang bernama Fihr, ya, Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah. Itu awal mula yang dijuluki Quraisy. Dari sini Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah ini dijuluki Quraisy, sehingga sampai akhir keturunannya, ya, sampai Lu'ay, Ghalib, Ka'ab, Murrah, ya, sampai Nabi SAW itu dijuluki sebagai kabilah Quraisy, gitu. Nah, maka ya kita harus memahami, belajar bahwasanya Nabi SAW juga memiliki nasab, dan nasabnya dan nasab keturunannya Nabi sampai sekarang itu masih ada yang kita temukan. Para habaib, para syaraif itu adalah keturunan cucunya Nabi Muhammad SAW, keturunannya Nabi Muhammad, ya. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui nasabnya Nabi dari ibundanya tercinta, yaitu Sayyidah Aminah.
Wa man nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fahuwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. ibnu Aminah. Ibnu Aminata, anaknya Sayyidah Aminah binti Wahab, ya, anaknya Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ternyata fatajtami ma'ahu fi jaddihi fi jaddihi Kilab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibunya Nabi Aminah sama ayahandanya yaitu Abdullah ketemu nasab ibundanya sama ayahandanya ketemu di mana? Yaitu di kakeknya Kilab, ya. Kan ada kakeknya Nabi SAW, Kilab ini kakek keberapa itu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kakeknya yang kelima ketemu dengan nasabnya orang tuanya Nabi, ya, ayahnya Nabi sama nasabnya ibunya Nabi itu ketemu itu di kakeknya Nabi yang kelima yaitu Kilab. Wa ma murdiatuhu fa hiya Halimatu binti Abi Duaib min Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi ya ini sudah kita ceritakan bahwasanya ibu susuannya Nabi itu Halimah. Halimah dari Bani Sa'ad gitu. Pernah suatu ketika itu ada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang mencoba istihza. Istihza itu apa ya? Gojologi itu bahasa itunya mengebuli gitu. Mempersekusi. Iya. Baik. Menjelek-jelekan. Itu bahwasanya Nabi SAW itu kan disusui oleh Halimah. Ya, Halimah. Yang suaminya Halimah tersebut bernama Abu Kabsyah gitu. Yaquluna, mereka orang-orang kafir Quraisy yang gak suka Nabi berkata, hadza ibnu Abi Kabsyah yukallam minas sama, katanya. Yukallam minas sama, ini katanya anaknya Abi Kabsyah, katanya dari langit. Itu orang-orang yang gak suka. Karena orang-orang ini karena ini Nabi SAW kan adalah orang yang dipilih oleh Allah, Rasul, ya, mengaku beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal anaknya Ibnu Abi Kabsyah aja, anaknya Halimah saja kok merasa ini kan gitu. Dan ini udah biasa. Nabi SAW ketika datang pulang dari Isra Mi'raj, ya, pagi-pagi beliau di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Imam Ali, anaknya Abu Thalib, ya kan. Karena beliau tinggalnya memang di rumahnya Abu Thalib selama ibundanya wafat semuanya. Jadi dari kecil umur 8 tahun sampai muda itu ya tinggalnya di rumah Abu Thalib, di rumahnya pamannya. Termenung pagi-pagi itu. Setelah Isra Mi'raj itu, termenung pagi-pagi itu, bingung. Datanglah wajah aduullah Abu Jahal. Datang Abu Jahal, musuhnya Allah, dan melihat Nabi Muhammad itu kok termenung, bingung. Akhirnya bertanya, hal min syai', apakah ada sesuatu wahai Muhammad? Nabi Muhammad, na'am, iya ada sesuatu. Mahwa, ditanya lagi sama Abu Jahal. Ini usriya, saya sesungguhnya saya itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Isra Mi'rajkan. Ilain, kemana, kata Abu Jahal? Ke dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Langit ke-7, Sidratul Muntaha, terus balik lagi ke Mekah. Apakah benar kamu berbicara seperti itu? Apakah kamu berani ngomong ini sama umatmu? Iya, saya berani. Ternyata Nabi Muhammad itu bingung di depan rumahnya sendiri, bukan takut bukan takut nyampaikan, bukan, tapi apa, takut orang yang dengar dari umatnya itu nggak percaya, takutnya pada murtad, takutnya. Ya, yang udah masuk Islam masih lemah pada murtad, dan orang yang belum masuk Islam takutnya malah nggak percaya. Akhirnya udah, kalau kayak gitu, kata Abu Jahal, berani nggak antuhadithum bima hadatsani, katanya. Berani nggak kamu ngomongin ini di depan orang-orang kafir Quraisy,
orang-orang Quraisy. Seperti halnya kamu ngomong kepadaku, berani. Akhirnya orang Abu Jahal memanggil orang-orang Quraisy, ya masyarul Quraisy, halumu, ayo dekat semuanya, dekat, kumpul semuanya. Setelah kumpul di rumahnya Nabi SAW, di rumah Abu Thalib, kata Abu Jahal, hadithum bima hadatsani, bicara, katakan, ceritakan seperti halnya kamu bercerita kepadaku. Ceritalah Isra Mi'raj seperti itu. Setelah dengar kisah seperti itu, orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy apa? Istihza, menggojlogi. Itu apa? Mengebuli. Ada yang bersiul, ada yang tepuk tangan, ada yang naruh tangannya di atas kepalanya. Ini melihat Nabi Muhammad yang sangat ngaco menurut mereka kan gitu. Tapi ini adalah kebenaran. Maka orang-orang kafir itu udah biasa seperti itu, istihza, merendahkan Nabi SAW. Tapi Nabi sangat berakhlak, ya. Kejelekan dibalas dengan akhlak yang indah. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk sahabatku, pastikan Anda tetap bersama kami karena kita akan lanjut belajar di program Pesantren Hatiku ini setelah jeda nanti. Pastikan tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Pesantren Hatiku, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Ustaz Rizky Fadilah di kesempatan sore hari ini dengan kajian kitab Syarah Nazam Aqidatul Awam. Kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan atau kajian di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, sudah kita bahas tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW, dari kisah ibundanya, kemudian ayahandanya, kakeknya, pamannya, ya. Kemudian nasab ibundanya juga, ya. Ibundanya dari mana, kemudian ibu sesusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hal yang penting kita pelajari juga, termasuk di akhir zaman ini banyak fitnah yang tersebar di mana-mana, yang menjauhkan kita dari kemuliaan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang intinya itu, yang fitnah tersebut akan menjauhkan kita dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya orang-orang yang mengingkari nasab Nabi, mengingkari nasab keturunan cucu-cucunya Nabi SAW. Itu nasabnya, keturunan Nabi SAW tetap masih ada sampai di akhir hari kiamat, sehingga turunlah Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal, dan itu adalah termasuk dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi itu. Kalau keturunan Nabi Muhammad sudah terputus dari sekarang, ya tidak ada, terus Imam Mahdi itu siapa kan gitu. Walaupun di sana ada ulama yang berbeda pendapat, Imam Mahdi tidak ada. Ya tidak apa-apa, karena itu adalah bukan usulul aqidah tapi furu'ul aqidah, ya, cabang akidah, bukan asal akidah. Baik, maka jangan sampai kita ikut campur di dalam permasalahan perdebatan masalah nasab ini. Yang penting kita yakini bahwasanya para habaib syara'if adalah para keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, mauliduhu wa wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki berkata di dalam nazamnya yang ke-33, mauliduhu bi Makkah al-Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu, lahirnya Nabi SAW di Mekah, ya, di Mekah al-Aminah. Kemudian wafatnya beliau itu di Thaibah al-Madinah. Jadi Madinah sebelum diberi nama Madinah itu diberi namanya Thaibah atau Yathrib. Sehingga di saat Nabi SAW disuruh sholat oleh malaikat Jibril di saat Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi disuruh sholat 4 sholat. Sholat yang pertama itu di tempat yang rindang sekali. Setelah Nabi sholat, selesai sholat, Nabi berkata, tempat apakah itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, at-Thaibah, ya, wa ilaihal muhajarah. Itu adalah Thaibah, wa ilaihal muhajarah.
tempat Thaibah dan kesanalah kamu akan berhijrah, yaitu Madinah atau Yathrib dinamai waktu itu. Kemudian sholat yang kedua, Nabi SAW sholat di dataran tinggi. Ternyata di saat Nabi bertanya dan dijawab oleh malaikat Jibril, tempat yang tinggi adalah Bukit Turusina. Bukit Turusina tempat berbicaranya Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga sholat yang ketiga, yaitu di pohon. Ternyata di saat dijawab oleh malaikat Jibril, pohon itu adalah pohon tempat istirahatnya atau bersembunyi Nabi Musa di saat dikejar Firaun. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW sholat juga ya di tempat yang kecil, rumah yang kecil. Nabi bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi itu sholat di tempat-tempat itu, yaitu mencari berkah, ya kan? Mencari berkah. Maka mencari berkah ini diperbolehkan baik dengan orang-orang soleh atau bahkan dengan orang-orang soleh yang sudah wafat atau masih hidup, kan gitu. Mauliduhu bimakkatal aminah. Jadi lahirnya Nabi SAW itu di Mekah dan wafatnya di Madinah. Kapan lahir Nabi Muhammad SAW? Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada 8 Juni ya, tahun bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, muafik bertepatan 20 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi itu 570 Masehi 71 Masehi setelah lahirnya Nabi Isa. Itu karena Masehi itu adalah dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Ya. 507 tahun, 71 tahun. Jadi Nabi SAW ini seyogyanya juga sudah memperingatkan kepada kita itu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi itu sebelumnya adalah ada Nabi Isa dan orang-orang pengikut Nabi Isa dari orang-orang Romawi, ya, orang-orang Nasrani yang mereka memiliki apa? Memiliki kebiasaan adat yang tidak baik. Salah satunya adalah adat Valentine. Valentine yang kemarin baru itu ya. Sekarang tanggal berapa, Kang? Sekarang tanggal 19. Yang kemarin itu tanggal 14 ada orang-orang yang merayakan seperti itu yang katanya cinta cuma satu hari itu kan, cinta bohong. Itu hari zina gitu kan. Na'udzubillah. Ini kebiasaan orang-orang Romawi Nasrani gitu kan, yang mereka menetapkan tanggal mereka dengan tanggal Masehi kelahiran Nabi Isa. Maka kenapa itu kok bertepatan dengan kelahiran Nabi SAW bertepatan pada tahun 571 Masehi? Iya, karena tahun dalam syariat Islam itu ditetapkan dari awal hijrahnya Nabi, ya kan? Hijrahnya Nabi pada perkiraan di tahun 53 tahun umur Nabi gitu, ya kan? Isra Mi'raj terjadi umur Nabi SAW, umur beliau itu 52, dan hijrahnya Nabi pada umur sekitar 53, itu setahun sebelum hijrah itu beliau di Isra Mi'raj kan. Lah, dari hijrah itu maka tahun di dalam Islam itu dihitung dimulai dari hijrahnya Nabi. 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah gitu loh. Di sini kenapa pakainya Masehi? Karena waktu dilahirkan Nabi SAW, tahunnya itu Islam belum punya tahun, masih nebeng pakai tahunnya orang-orang Nasrani gitu. Maka tidak ada salahnya di sini disertakan 570 tahun Masehi, 71 tahun Masehi seperti itu. Ya, 12 Rabiul Awal. Wafatnya beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal sama. Masya Allah, ya. Jadi antara wafat dan lahir itu sama. Ya.
Sehingga ada ulama yang mengingkari, orang-orang ulama-ulama yang bukan ulama, orang di luar sana yang tidak suka akan pengadaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkari. Loh, kenapa kok dirayakan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal? Wong meninggalnya Nabi aja tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Ini bertentangan, tidak boleh seperti itu. Itu sama aja seperti halnya merayakan meninggalnya gitu. Kenapa enggak merayakan meninggalnya aja daripada merayakan kelahirannya? Al-Imam Suyuti ya disebutkan dalam kitab beliau, itu tidak seyogianya bagi seorang muslim merayakan kesedihan. Dan wafatnya beliau itu kesedihan yang sangat besar. Karena Nabi itu diutus di muka bumi ini untuk rahmatil alamin. Sehingga di saat Nabi dicabut nyawanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah, itu kesedihan yang sangat dahsyat dan tidak dianjurkan untuk memperbesar dalam kesedihan. Maka dianjurkannya hanya untuk kebahagiaan, kan gitu. Nah, maka diperbolehkan untuk merayakan kegembiraan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul. Dan tanggal itu hakikatnya tidak begitu penting. Yang penting adalah yang kita sepakati bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal kan. Rabiul Awal. Adapun tanggal kadang ada perselisihan kan seperti itu. Ini pendapat yang dikukuhkan. Pendapatnya bukan seperti itu. Sama Isra Mi'raj pun begitu. Tanggal yang dikukuhkan adalah 27 Rajab. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Muharram. Orang-orang yang menentang perayaan bulan Rajab juga, perayaan Isra Mi'raj ya. Karena itu termasuk syirik, bid'ah, enggak boleh. Dan ulama pun mengatakan bukan tanggal 27 Rajab. Iya, berbeda pendapat tahu. Tapi yang penting yang kita rayakan adalah bukan tanggalnya. Tapi kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW pernah di-Isra Mi'rajkan sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Kan seperti itu. Mungkin itu Kang Hakim. Baik, terima kasih untuk kajian di segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku, belajar bersama Ustaz Rizky Fadilah dengan kajian kitab Syarah Nadham Aqidatul Awam di program Besaran Hatiku. Kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Pesantren Hatiku, dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyaksikan melalui live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan lanjutkan belajar bersama Ustadz Rizky Fadilah di kesempatan sore hari ini. Kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, lahir Nabi Muhammad SAW di Makkah ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, pada tahun gajah gitu. Pada tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab sebelum ditentukannya tahun Hijriyah ya kan, mereka menamakan nama-nama tahun tersebut dengan kejadian-kejadian. Amul Sail, Amul Fil gitu kan. Jadi tahun terjadinya gajah, terjadinya angin, terjadinya banjir gitu kan. Ya. Kemudian wafatuhu bi Thaibatil Madinah gitu. Nah, ini juga disebutkan oleh ahli sirah, ada hikmah kenapa Nabi SAW itu dilahirkan dan diutus di kota Arab ya, di negeri Arab. Karena negeri Arab tuh orangnya keras-keras, tidak gampang terima gitu loh. Kalau di Indonesia tukang cukur rambut ngaku menjadi Tuhan pun diikutin gitu kan. Ya lucu kan, di Indonesia begitu. Ada orang yang orang udah tua mau wafat mengaku malaikat Jibril, diikutin gitu kan. Malaikat Jibril terus mengatakan malaikat itu akan kiamat akan terjadi pada tanggal 2012. Dipercayai juga. Ternyata dia sendiri yang ngomong kiamat pada tahun itu, wafat mati. Nah, ya makanya Nabi itu nggak diutus di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia tuh aliran sesat pun gampang diikutin. Kalau di Arab enggak.
Orang Arab itu orangnya keras-keras, ya, wataknya keras-keras sehingga tidak gampang mempercayai kecuali diuji dulu. Wong Nabi Muhammad benar-benar Nabi Rasul saja di Isra Mi'rajkan diuji dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kamu bener tadi malam Isra Mi'raj itu, coba tiang Masjidil Aqsa berapa, pintu Masjidil Aqsa berapa, ya. Kemudian pohon apa yang di samping-sampingnya itu, buah-buahan apa di situ. Ngapain ngetes seperti itu? Apakah Nabi itu mau ngitung tiang atau mau ngitung pintu atau mau ngitung pohon-pohon? Nabi di Isra Mi'rajkan malam, di sana juga sholat dengan para nabi dan rasul. Tapi coba ujiannya nggak masuk akal kan seperti itu. Ini di Indonesia aliran sesat, ya kan? Ya di perbatasan Cirebon ada yang mengaku nabi, ya kan, ditangkap kan gitu. Sangat mudah sekali pengikut itu ternyata orang-orang yang lemah pemikirannya tuh. Ya gampang terbawa seperti itu. Dan di Arab itu memang benar-benar orang-orang yang wataknya keras. Ya benar-benar diuji, benar-benar diuji. Sehingga untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Memang bodoh sekali kan seperti itu. Wafatuhu bi Thaibatul Madinah, wafatnya Rasulullah SAW di Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah selama 10 tahun kan ya. Ya, 10 tahun atau 13 tahun. Ya. Ya. Waktu fi SAW fi Thaibatul Madinah wa kana dzalika fi yaumil Itsnin tsani asyar Rabiul Awal min am 11 lil Hijrah. Wal muwafiq zaman. Jadi bertepatan Rasulullah SAW itu di saat wafat tanggal 8 Juni pada tahun 633 Masehi. Dan wafatnya beliau hari Senin, kemudian dikuburnya itu dufina yaumul arbi'ah fil hijrah. Jadi dikuburnya itu hari Rabu begitu. Jadi waqala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa huwa shawab alladhi alaihi jamaahir minas salaf wal khalaf, maka sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsati bi Makkah ba'dal bi'tsah bi Makkah 13 sanatan gitu. Wa aqama bil Madinah 10 sanawat. Jadi ternyata Nabi SAW diem di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian diem di Madinah selama 10 tahun. Kemudian wafat beliau di Madinah. Dan wafatnya Nabi SAW begitu sangat dahsyat sekali. Orang-orang pada sedih. Nabi wafat itu di hari Senin pagi setelah sholat subuh. Wafatnya itu sekitar jam 6 ya, jam 6 lebih. Tapi jam 5 setengah 5 masih sholat subuh jamaah, masih digotong ditandu ya, ditandu oleh sahabat Nabi. Dalam riwayat Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas ya, ditandu dipapah ya gitu ya. Untuk apa? Untuk sholat jamaah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang mengetahui ingin mundur, kata Nabi SAW, maka anak ya Abu Bakar, tetap di tempatmu, tetap ya Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasannya pengganti khalifah yang mengganti Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga setelah itu syuro memilih dari para sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat, maka Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Itu wafatnya beliau. Dan saat itu, di saat terjadinya wafat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau marah geram. Siapa yang mengatakan Nabi SAW wafat, maka akan aku penggal lehernya. Begitu kerasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau ternyata disadarkan oleh salah satu sahabat bahwasanya Nabi itu bukan Tuhan. Nabi adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fatrah waktu di dalam menyampaikan risalah. Dan justru dengan wafatnya Nabi SAW, manusia akan hidup, senantiasa menghidupkan Nabi SAW di dalam hatinya, khususnya di peringatan hari-hari kelahirannya, Maulid Nabi SAW, untuk menghidupkan Nabi di dalam hati kita. Ya. Dan wafat beliau, kemudian beliau dikuburkan di hujroh atau di
kamarnya Sayyidah Aisyah, ya kan, Sayyidah Aisyah istri beliau. Masya Allah. Dikuburlah di situ. Kemudian nanti setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar dikubur juga di situ, meminta untuk kubur di situ. Kemudian setelah itu juga ada Sayyidina Umar di sampingnya kan, di situ. Dan kuburannya itu Nabi SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu di agak ke bawah lagi gitu, agak ke bawah. Jadi ibaratnya kuburan Sayyidina Abu Bakar itu kepalanya itu di pundaknya Nabi gitu, ya. Baik. Kemudian Sayyidina Umar lebih mundur lagi, lebih ke bawah lagi itu urutannya. Jadi Sayyidina Umar ini ibaratnya kepalanya berada di pundaknya Sayyidina Abu Bakar gitu loh, Baik. jejer urut itu loh. Itu saking adabnya ngubur saja seperti itu sampai mereka itu, Masya Allah. Dan Sayyidah Aisyah istri Nabi SAW sebelum Sayyidina Umar itu dikubur di situ. Beliau kalau masuk ke situ tidak pakai niqab, tidak pakai cadar ya, karena di situ adalah suaminya dan juga ayahandanya kan gitu. Baik. Masih mahram kan gitu. Suaminya halal. Ternyata ada orang lain, Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau setelah dikuburnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjaga tidak masuk di situ kecuali sudah rapi menutup semua anggota tubuhnya gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu nazam selanjutnya, nazam 34 ya. Nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umruhu. Qala Nazim rahimahullah taala, berkata penulis nazam Sayyid Ahmad Al-Marzuki, atamma qabla al-wahyi arba'ina. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam atamma sudah sempurna 40 tahun. Qabla al-wahyi arba'ina, sebelum diberikan wahyu, ya, diturunkan wahyu kepada beliau di Gua Hira, atau sekarang terkenalnya Jabal Nur ya, Jabal Nur. Yang jaraknya itu 3 kilo dari Ka'bah, dari Mekah 3 kilo ya ke sana. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umurnya beliau ternyata umur beliau sampai akhir hayatnya melewati 60 tahun, yaitu 63 tahun. Ya, 63 tahun lebih beberapa hari seperti itu. Maka kalau ada orang umurnya sudah 63 tahun lebih, ya harus sadar itu bonus lah, Anda itu bonus gitu. Kalau Anda sia-siakan bonus berarti Anda orang yang lalai, orang-orang yang enggak bersyukur. Atama qabla wahyina arba'ina, jadi Nabi SAW sebelum diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sudah lengkap umurnya 40 tahun ya. Dan sebelum Nabi SAW diberikan wahyu, Nabi itu suka banget untuk kholwah. Kholwah itu apa? Beribadah untuk menyendiri. Kholwahnya di mana? Di Gua Hira atau Jabal Rahmah sekarang itu. Jabal Rahmah, Jabal Nur. Jabal Nur yang jaraknya sekitar 3 kiloan ya dari Ka'bah. Beberapa hari itu, beberapa waktu Nabi itu suka pergi kholwah untuk tahannuts. Apa tahannuts itu? Tahannuts adalah untuk ibadah. Ibadahnya Nabi itu sebelum diberikan wahyu itu apa? Yaitu tafakkur fi makhluqatillahi wa it'amul masakin gitu. Wa it'amut ta'am gitu loh. Jadi Nabi itu ibadahnya itu tafakur fi khalqillah ya. Tafakur fi makhluqatillah. Jadi tafakur pada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, gunung, laut dan lain sebagainya. Kemudian selalu bersedekah, itu ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diberikan wahyu. Ya. Kemudian sampai Nabi itu saking senangnya tahannuts di Gua Hira, sebelum berangkat sudah diberi bekal oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Hingga pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan wahyu ketemu malaikat Jibril, ternyata Nabi itu terjadi soku sodr. Soku sodr itu pembelahan dada. Pembelahan dada ini ada 4 kali. 4 kali. Pertama di saat Nabi umur 4 tahun. Di saat pertama kita ceritakan, di saat beliau bersama Halimatus Sa'diyah, ibu sesusuannya, karena Sayyidah Halimah itu sangat takut ya. Nabi itu dibelah dadanya, diambil orang tidak kenal, dikembalikan lagi ke ibundanya. Itu pertama kali pembelahan dada. Yang kedua kali di saat Nabi umurnya 10 tahun. 10 tahun mendekati usia taklif mukallaf.
ya mendekati usia balik. Kemudian yang ketiga ini di saat umur 40 tahun hendak menerima wahyu. Kemudian yang keempat adalah di saat hendak diberangkatkan Isra Mi'raj. Itu waktu-waktu pembelahan dada bagi Nabi SAW. Loh Ustaz, apakah Nabi itu dibelah dadanya karena kotor, karena maksiat? Tidak. Nabi itu tidak pernah maksiat, maksum. Dari bersih itu lebih dibersihkan lagi. Sampai ulama ada yang mengatakan itu dikeluarkan hadzu syaiton. Ya, bagiannya syaitan itu dikeluarkan di situ. Bagian apa? Rahmatnya Nabi. Ya, inna mabu'itsu liutama makarim, malah bukan itu. Bahwasanya Nabi SAW diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Nabi diutus di muka bumi rahmatan lil alamin. Jadi karena alamin ini termasuk manusia, jin, syaitan juga termasuk alamin di sini. Maka rahmatnya Nabi itu termasuk juga di dalam diri syaitan. Kalau Nabi tidak dibersihkan, ya, di dalam hatinya rahmat kepada syaitan, Nabi nanti ngasih syafaat kepada syaitan. Makanya, makanya ini karena Nabi itu rahmatin alamin, bahkan kepada syaitan juga ada rahmatnya, agar Nabi ini tidak ada rahmat kepada syaitan, sehingga Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada syaitan, karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syaitan masuk neraka, ya kan? Itu maka dikeluarkan dari hati Nabi SAW, ya, bagian syaitan tersebut. Dan dari kebersihan kesucian menuju lebih suci lagi, ya. Walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu seperti itu. Baik. Mungkin itu, Kang. Baik, terima kasih untuk kajian di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk sahabatku, pastikan tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Pesan Hatiku, dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Jadi waktunya bagi kami untuk menutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan kesimpulan dan doa. Baik, kita berikan waktu kepada Ustaz Rizky Fadilah untuk menyampaikan kesimpulan, kemudian menutup acara ini dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, kesimpulan belajar kita di sore hari ini, kita harus memahami nasabnya Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya nasab Nabi Muhammad itu hingga sampai sekarang cucunya Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang, yaitu mereka para habaib dan syaraif, kan gitu. Kemudian Al-Imam Malik menyebutkan bahwasanya nasab Nabi yang paling mu'tamad, yang paling dikukuhkan, itu hanya nasab Nabi sampai Adnan. Adapun lebih dari itu, maka itu banyak perbedaan ulama, perbedaan para ahli nasab, bahkan sampai diperingatkan oleh Nabi SAW, kadzaba nasabun, para ahli nasab berbohong, berdusta kalau lebih dari situ, kata Nabi SAW. Itu. Kemudian di sana juga kita mempelajari bahwasanya ada orang tua sesusuan, maka orang yang kita nyusu kepadanya, maka ibu tersebut adalah ibu sesusuan kita, ya kan? Maka hukumnya sama, menjadi mahram, ya, menjadi mahram. Tidak boleh kita nikahi. Kemudian di saat kita punya wudhu pun tidak batal. Seperti halnya keluarga kita sendiri. Ibu tersebut memiliki anak, maka anak tersebut saudara dengan kita karena satu susuan, dan susuan ini ada syaratnya, ya kan? Disusuinya belum nyampe umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali susu saja gitu. Kemudian sampai 5 kali susuan, ya. Susuan juga 5 kali susuan itu, 1 kali susuan itu nyusu sampai kenyang kemudian dilepas. Kedua nyusu sampai kenyang kemudian dilepas. Ketiga nyusu sampai kenyang terus dilepas. Itu hitungannya seperti itu. Bukan 1 kali kenyot, 2 kali kenyot, 3 kali, bukan seperti itu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kalau anak kita nyusu ke orang lain, ke tetangga, ya, ke tetangga kanan, kiri, kita harus hati-hati, kita wanti-wanti itu, kita ingat-ingat tuh berapa kali nyusuannya, ya. Kemudian jangan sampai kita ternyata anaknya tetangga yang anak kita nyusu sama dia, ternyata gedenya malah nikah, itu kan nggak boleh. Kemudian nubuwatuhu SAW, Nabi itu diutus sebagai
rasul atau menjadi nabi itu umur 40 tahun. Nabi diberikan wahyu melalui malaikat Jibril, ketemu di Gor Hiro, ya, gua Hiro gitu. Nah, kemudian juga dengan umur 40 ini bisa kita pelajari juga bahwasanya seorang kalau sudah umur 40 maka dia harus berhati-hati, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur 40 ternyata nambah jauh, itu kata para ulama itu alamat, sebagai alamat orang itu akan celaka, ya. Kemudian Nabi hidup di Mekah selama 13 tahun dan Nabi SAW hidup di Madinah selama 10 tahun setelah hijrahnya, dakwahnya gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja, ya. Ringkasan dari kami. Baik, mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafina ma huwa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah kuatkan akidah kami ya Allah. Kuatkan akidah guru-guru kami, kuatkan akidah keluarga kami, kuatkan akidah teman-teman kami ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah dari akidah yang menyesatkan, pemahaman yang menyesatkan ya Allah, yang menjauhkan kami darimu ya Allah, menjauhkan kami dari Nabi Muhammad SAW. Dan bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepadamu, bimbinglah kami untuk ibadah, bimbinglah kami untuk sholat, untuk zikir, untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbaik sesama kami ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah dari perbuatan dosa yang hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan tangan kami dari mengambil yang haram, jauhkan kaki kami dari melangkahkan kaki kami kepada tempat yang haram ya Allah. Sungguh di saat Engkau membimbing kami maka jauh dari perbuatan dosa, perbuatan nista itu ya Allah. Dan ya Allah, setelah Engkau memberikan kami umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah, di saat Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, maka mudahkan hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan juga untuk sahabatku. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Juga untuk Radio Network, terima kasih atas kerjasamanya sudah merilai program Pesanan Hatiku di kesempatan sore hari ini. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di radioku ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita menjadi hamba yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.